posisinya itu 8:30, ya kan? Jadi on time, ya. Nah, hari ini kita akan bahas topik tentang investasi lagi, ya ini kelanjutan dari sesi yang pertama nih ya. Bro Jonathan kapan hari udah bawa sesi yang pertama, ini sesi keduanya sekarang ya. Oke, John, langsung aja John. Oke, semangat pagi teman-teman. Ya karena kita dipepet waktu ya kan. Jadi kita langsung aja ya. Bentar, tak share screen dulu aja. Waduh, sebentar ya teman-teman, belum buka PPT-nya. Iya, bahasanya bahasa Indonesia loh, John. Ojo bahasa Inggris. Mentang-mentang kamu Presiden Amerika terus bahasa Inggris. Bentar, Ji. Oke, ini nyala. Oke, nyala. Jangan duduk, Jonathan, ya. Oh, ngamuk, Rek. Bapaknya ngamuk, Rek. Bapaknya protes. Loh, ini iPad. Oke, keluar. Oke. Udah keluar ya, C ya? Oke, teman-teman ya, tak lanjut lagi. Ini yang kemarin. Jadi kalau teman-teman ikut yang pertama ya kan, pasti kan endingnya gantung tuh ya kan. Nah, kita lanjut lagi nih. Jadi time to invest teman-teman ya, bincang investasi yang part kedua nih teman-teman. Nah, karena kita keterbatasan waktu mungkin ada part 3 lah nanti ya. Oke, tak lanjut lagi. Ya ini nge-review aja teman-teman ya. Jadi investasi itu adalah komitmen untuk menempatkan teman-teman ya sejumlah dana ya, dicanangkan uang dingin yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan nanti keuntungan di masa depan, masa yang mendatang teman-teman ya. Tak singkat aja. Nah ini yang kemarin. Jadi kemarin kita udah baca-baca teman-teman ya tentang P2P lending ya atau peer-to-peer lending. Nah yang kedua ini yang kita mau bahas hari ini adalah reksadana nih teman-teman ya. Mungkin udah beberapa tahu ya reksadana itu seperti apa, tapi ada beberapa teman-teman di sini yang belum tahu. Nah, mungkin jadi kita sambil belajar aja teman-teman ya. Jadi tiap pagi kita belajar hal-hal baru nih teman-teman. Oke, nah nanti besok-besok nanti saham aja ya. Ini terus oke, jadi disclaimer on dulu. Yang tak omongin ini enggak harus teman-teman ikutin ya. Jadi harus beli ini, harus beli itu, harus pakai aplikasi ini misalkan yang saya contohkan nanti. Pokoknya teman-teman review dulu aja ya. Sekarang ada zamannya YouTube. Nanti bisa dilihat-lihat lah di sana. Seperti apa ya kan? Nanti keputusan investasi ya di kalian. Nah, kenapa kok kita bahas investasi teman-teman ya? Karena setiap nasabah ya kan. Jadi sekarang setiap orang ini sudah terbuka masalah investasi teman-teman. Jadi kalau Anda ingin untuk sekedar topik ke nasabah ya kan, nah bisa digunakan teman-teman topik ini. Jadi Anda enggak sampai ketinggalan berita teman-teman ya, minimal udah tahu apa sih P2P lending itu yang kemarin. Nah hari ini kita belajar yang reksadana teman-teman ya. Oke. Ya, kita belajar pengertiannya dulu. Reksadana itu adalah wadah yang dipergunakan teman-teman ya untuk menghimpun dana masyarakat, pemodal dan untuk diinvestasikan oleh portofolio efek oleh manajer investasi teman-teman ya. Ini menurut Google, aku tinggal kopas saja. Tapi kalau gampangannya teman-teman ya, Anda titip uang ya kan. Nah, nanti dikelola sama manajer investasi teman-teman di sana. Cuman bukan titip uang sembarangan teman-teman ya. Ini berdasarkan kayak ada sekuritasnya kalau dulu itu. Nah sekarang ini yang kita bahas adalah aplikasi yang online teman-teman ya, langsung bisa beli kayak gitu ya, enggak pakai sekuritas lagi. Karena kalau kita biasanya beli di sekuritas melalui broker gitu ya atau agentnya itu, kita kena potong teman-teman ya, potong namanya fee. Nah kalau di aplikasi ini sudah enggak bayar teman-teman ya, alias free. Terus mau pindah-pindah ya teman-teman ya, misalkan Anda mau saham, terus misalkan mau pindah ke pasar uang atau deposito, nah Anda switching itu dikenakan fee kalau di sekuritas teman-teman ya. Tapi kalau di aplikasi Bibit ini nanti yang kita bahas ini, itu semuanya free. Oke, ya ini teman-teman ya aplikasi Bibit, nanti kita bahas sama-sama teman-teman ya. Nah kalau Anda lihat reksadana ini benernya mirip teman-teman ya sama fundnya unit link di Pro. Jadi aku kemarin sempat dapat
ini ya. Nah, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di layar Anda ini, nah ini kan laporan tahunan unit link yang tahun 2020 nih, teman-teman ya. Nah, Anda kan lihat tuh yang paling atas ada yang cash fund ya kan. Nah, cash fund itu benernya ada obligasinya 9% kayak gitu ya. Terus ada kas deposito 91 kayak gitu-gitu ya. Macam-macam sampai ke yang high risk, teman-teman ya. High risk itu yang di bawah yang masuk di pasar saham. Oke, saya langsung share ininya aja deh. Ntar teman-teman. Kok nggak bisa close ya? Oke. Oke, bentar ya. C Yuli, aku minta bantuan. Ini keluarnya apa aja ya, Sudan? Ini sekarang tertulis judulnya ya, Robo, rekomendasi Robo kamu. Oh ini ya, oke. Cuan atasnya. Oh iya, itu sih udah tak bintang-bintang aman. Portofolio tidak bisa kebaca teman-teman ya kali ini. Nah, oke, jadi ini adalah aplikasi bibit teman-teman ya. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini ya, putih hijau ya, mirip-mirip sama Tokopedia tapi beda fungsi ya. Nah, oke teman-teman, jadi saya ingin memberikan sedikit informasi nih tentang bibit ya. Saya bukan agennya bibit, tapi menurut saya bibit ini adalah aplikasi yang paling oke ya kalau teman-teman mau invest di reksadana. Oke, nah jadi kita ada beberapa aplikasi sebenarnya. Mungkin ada yang tahu kayak Bareksa ya, terus ada Tanam Duit sama Ajaib teman-teman ya. Nah itu semua adalah, bentar ya, ini oke. Nah terus teman-teman ya, jadi yang tadi saya sebutin itu aplikasi reksadana itu enggak fokus teman-teman ya pada reksadana aja. Jadi dia itu fokusnya bisa ke mana namanya emas, asuransi teman-teman ya. Dia juga jualan asuransi juga, sama jualan lain-lain nih, sama saham juga ya kan. Nah tapi kalau bibit ini fokusnya pada reksadana aja teman-teman ya, gitu. Nah terus tadi ya tanpa komisi, jadi free semua. Terus reksadananya yang top teman-teman ya, yang di dalam aplikasi bibit ini. Jadi bukan yang ecek-ecek atau yang baru ya kan. Jadi yang manajer investasinya itu udah oke teman-teman, kayak gitu. Terus otomatis kalau enggak ada komisi, enggak ada pajak teman-teman ya. Tapi diawasi sama OJK ya, dan sudah terdaftar sih. Itu teman-teman nanti bisa cek lah di Google. Terus kalau bibit ini bagi pengguna baru biasanya ada cashback teman-teman ya. Jadi saya sendiri sih sudah pernah nyobain beberapa aplikasi itu teman-teman ya. Tapi yang paling oke memang bibit. Jadi saya ada invest juga di sini teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman mau invest di sini paling oke sih. Itu. Terus bisa auto profiling juga. Jadi enggak semua pribadi di sini kan high risk semua teman-teman ya. Jadi ada pribadi yang berbeda-beda. Ada yang mau aman-aman aja teman-teman ya. Aman-aman itu maksudnya ya otomatis porsi pasar uangnya pasti lebih gede teman-teman ya daripada di sahamnya. Dan ada beberapa orang yang lebih high risk teman-teman ya. Jadi sahamnya itu porsi sahamnya lebih besar nih daripada porsi yang di pasar uang teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, nah jadi tak lanjut lagi teman-teman ya. Ini adalah tampilannya bibit nih. Bentar, iPad-nya tak deketin. Oke, udah bisa jalan. Oke teman-teman ya, jadi kita bahas satu-satu nih ya. Tampilan depannya kayak gini, ya kan teman-teman nanti bisa lihat ada nabung rutin, ada gift card juga. Nabung rutin itu jadi auto debit teman-teman ya. Jadi tiap bulan Anda mau disuruh menabung ya, seperti membayar premi kayak gitu. Jadi tiap bulan nanti disedot berapa. Tapi kalau teman-teman nggak mau nabung rutin ya nggak apa-apa. Misalkan naruh uang gitu ya, berapa gitu. Nah nanti tinggal dipilihin mau masuk yang mana gitu teman-teman ya. Nah kita bahas satu-satu nih. Dari yang mana dulu ya? Dari yang aman dulu lah ya teman-teman ya. Oh enggak. Jadi gini tak jelasin dulu aja teman-teman. Jadi tipe reksadananya dulu aja ya. Nah jadi reksadana itu
kan masih ingat ya, mirip-mirip sama unit link tadi, fundnya Prudential. Jadi ada pasar uang, ya kan? Ada obligasi, ada saham, ada lainnya teman-teman ya. Lainnya itu berarti mix antara saham, obligasi sama pasar uang, teman-teman ya. Gitu. Terus ada yang tipe di bibit ini yang tipe syariah nih. Jadi teman-teman yang mau invest nih, yang mau syariah bisa langsung pilih yang syariah aja teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, kita bahas satu-satu teman-teman ya. Kita lihat nih yang dari pasar uang dulu teman-teman. Nah, jadi tampilannya seperti ini nanti. Gitu. Yuli keluar aja ya, ini ya. Layarnya Keluar. keluar ya. Reksadana pasar uang. Yuk. Oke, ya. Oke, thank you, J. Nah, teman-teman. Jadi misalkan Anda lihat nih ya. Jadi ada namanya Batavia, Dana Kas ya kan. Terus ada Sukor Invest sama ada Ispring teman-teman ya. Nggak asing namanya ya. Jadi Ispring itu teman-teman ya. Apa namanya yang ngelola dananya di Prudential itu beda sama yang di bibit ini teman-teman ya. Tapi yang ngelola sama gitu. Tapi bukan berarti Anda ikut yang apa namanya investment cash reserve ini, Anda beli cash fund-nya yang Prudential itu beda teman-teman. Oke. Nah, ini ada Manulife teman-teman ya, ada juga Dana Reksa, ada Trim dan kawan-kawan teman-teman ya, sampai ke bawah ini ada. Nah, teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Nah, saya bahas teman-teman ya satu-satu dulu. Nah, di tiap reksadana teman-teman ya, itu ada tulisannya 1 year return teman-teman. Jadi 1 year return itu ya alias keuntungannya berapa teman-teman ya dari 1 tahun kemarin jalan. Jadi satu year ini bukan berarti dari Januari teman-teman ya. Itu dari yang tahun kemarin, 1 tahun lalu. Berarti ya sekitar anggaplah 1 Agustus teman-teman ya 2020. Sampai sekarang itu naiknya cuma 3% nih, ya kan? Kalau yang tipe-tipe pasar uang, ada yang 3%, ada yang 5%, ada yang 4% teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Nanti teman-teman lihat nih saya bawa. Jadi persenannya beda-beda ya. Tiap reksadana beda-beda karena di dalam reksadana itu kandungannya itu juga beda-beda teman-teman. Nanti kita lihat satu-satu aja. Nah, terus ada expense ratio teman-teman ya, sebelahnya di 1 year return itu. Nah, apa sih artinya itu? Jadi itu anggapannya biaya pengelolaan teman-teman ya. Karena kalau kita ikut di reksadana pasti ada namanya fee teman-teman ya untuk bayar manajer investasinya itu. Nah, ini namanya fee-nya itu teman-teman ya, biaya pengelolaan itu. Dan sebelahnya teman-teman ya, total AUM teman-teman ya. Ini bukan AUM Bali Lombok ya. Jadi ini dana kelolaan teman-teman ya. Jadi dana yang dikelola itu sebesar berapa gitu ya. Jadi ada yang atas sendiri itu 7,07 T, 5,65 ya kan, sampai 5,37 dan seterusnya. Jadi ini tak urutkan teman-teman ya dari yang paling besar sampai yang paling kecil nih. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat teman-teman ya di dalam masing-masing reksadana ini kayak gimana sih isinya. Saya anggap yang nomor 2 aja teman-teman ya, yang Sukor Invest itu aja. Karena yang 1 year return-nya paling gede nih. Nah, teman-teman lihat ya, jadi ada grafiknya di sini. Nah, ini 1 year return-nya itu dari Agustus kemarin teman-teman ya. Nah, kalau Anda lihat 1D, jadi ini kemarin aja ya, plusnya cuma 0,02%. Oke. Nah, kalau 1 bulan Anda bisa lihat juga plus 0,41 ya kan. Sampai yang year to date teman-teman ya. Jadi tahun ini aja itu 3,14 teman-teman ya. Jadi Anda taruh uang misalkan dari Januari, titip nih diinvestasikan di bibit ya kan. Nah, nanti Agustus sekarang ini sudah plus 3% teman-teman ya. Memang namanya pasar uang ya, otomatis low risk teman-teman ya, low risk low return juga. Kayak gitu. Nah, terus ada ini teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat yang di bawah ini. Jadi ini ada namanya minimal pembelian juga ya. Di sini minimal beli 100.000 teman-teman. Jadi tidak harus investasi itu harus besar-besar. Anda mau nganggarin 500.000 boleh setiap bulan, mau 100.000 pun juga boleh teman-teman ya. Yang penting kita ada namanya investasi juga. Karena kalau kita tidak investasi, uang kita tidak berkembang teman-teman ya. Nanti habis kena cicilan. Nah, terus teman-teman ya, itu Anda lihat di bawah, ini ya, misalkan kalau
mau nabung rutin itu pencet yang kiri. Kalau yang kanan itu yang nabung sekali, teman-teman ya. Gitu. Nah, terus nanti Anda bisa pilih teman-teman ya mau rupiahnya berapa. Nah, ini kurang lebih gambarannya kalau nilai yang kamu dapatkan hari ini adalah 1.057.000. Kalau misalkan 1 tahun teman-teman ya, dapatnya sekitar tadi 5,4% berapa gitu. Nah, ini teman-teman ya, jadi alokasi asetnya itu tiap reksadana itu berbeda-beda teman-teman. Jadi ada yang di obligasi korporasinya berapa persen ya kan, terus di obligasi pemerintahnya ada berapa persen, sama yang di deposito ada berapa persen ya kan. Nah, kalau teman-teman lihat yang di Sukor ini ya kan, Sukor ini kandungannya seperti ini teman-teman ya. Jadi ada 61% sama ibaratnya 61 yang obligasi teman-teman ya, yang 36 yang deposito nih kayak gitu. Nah, top holdingnya di mana dia? Kita lihat teman-teman ya. Ada di BRI Agroniaga teman-teman ya. Dia maksudnya beli depositonya teman-teman ya di sana. Terus ada BPD Sulawesi sama obligasi BPR dan seterusnya teman-teman ya. Nah, Anda juga bisa lihat teman-teman di sini. Jadi fund fact sheet-nya seperti apa. Nanti tak lihat yang saham aja teman-teman ya. Yang ini soalnya mungkin pada enggak ngerti nih ya kan apa maksudnya si obligasinya itu ya kan kayak gitu. Nah, ini teman-teman ya, Anda bisa lihat yang di atas ini grafiknya 1 tahun, 3 tahun, ya kan, 5 tahun. Anda bisa lihat semua. Nanti bebas teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, ini kan kalau yang Sukor tadi. Misalkan mau lihat Spring Investment ini teman-teman ya, yang ketiga nih. Nah, Anda misalkan lihat yang di bawah ya kan. Jadi tiap reksadana itu beda-beda teman-teman ya. Ini Anda lihat yang di mana namanya Spring itu alokasi asetnya itu di 100% pasar uang semua teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi kan beda-beda ya. Tadi kalau yang di Sukor itu ada obligasi pemerintahnya berapa persen nih. Nah, kalau ini di pasar uang semua teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, nah ini contoh teman-teman ya tentang yang pasar uang nih. Nah, sekarang kita bahas yang obligasi seperti apa teman-teman ya. Gitu. Obligasi ini seperti ya fixed income teman-teman ya. Nah itu e-springnya ada juga ya. Jadi mirip-mirip teman-teman. Seperti fixed income yang di fund kita ya kan. Jadi ada dana kelolaannya sama teman-teman ya. Ini kita urutin yang paling gede sampai yang ke paling kecil ya kan. Nah ini ada biaya pengelolaannya juga. Ada yang lebih gede teman-teman. Ada yang 3% juga itu. Ada yang 0, berapa persen ya. Jadi e-spring itu biaya pengelolaannya cenderung rendah teman-teman ya. Paling murah gitu ibaratnya. Nah, tapi performanya ya jangan salah teman-teman ya. Performanya ya lumayan lah. Jadi plus 8% 1 tahun nih. Nah, kita lihat aja ya daripada kepo. Nah, teman-teman kita lihat ya, ini yang 1 tahunnya nih. Jadi DE bisa naik, bisa turun, terus bisa naik lagi teman-teman ya. Karena kan fixed income juga. Jadi bisa naik, bisa turun. Cuman masih cenderung ini teman-teman ya, low risk juga, tapi lebih tinggi resikonya daripada yang pasar uang tadi, yang deposito tadi teman-teman ya. Gitu. Nah, terus untuk bentar ya. Ini grafiknya ada 2 teman-teman ya. Yang kiri ini adalah harganya. Jadi tiap reksadana itu ada harganya teman-teman ya. Terus yang kedua ini adalah dana kelolaannya teman-teman ya. Kalau merosot gini berarti ada yang pindah. Misalkan dari switch teman-teman ya, dari fixed income mungkin pindah ke yang saham teman-teman kayak gitu ya. Jadi bisa pindah-pindah kayak gitu ya. Nah, ini kalau Anda year to date-nya seperti ini teman-teman. Jadi kalau Anda taruh uang di e-spring ini, reksadana ini cuma naik 1% teman-teman ya. Karena fixed income tahun ini cenderung turun. Terus baru terakhir itu naik ya, sekitar bulan Mei itu naiknya. Nah, teman-teman lihat ya, ininya juga sama. Kalau Anda mau invest juga 100.000 teman-teman. Anunya apa namanya minimalnya ya. Nah, Anda lihat juga di bawah ini ada teman-teman ya. Bond itu obligasinya itu 97% teman-teman ya. Nah, di mana namanya kas dan pasar uang tetap ada 2,46%. Nah, kita bisa lihat ya yang dipegang sama e-spring itu
bondnya seperti apa aja. Jadi obligasi apa aja itu kita bisa lihat ya. Yang FR teman-teman ya. Itu jadi ada FR yang 54, 64, 68 ya. Jadi pemain obligasi pasti tahu teman-teman di sini ya. FR itu apa, SR itu apa pasti tahu juga. Nah, FR ini yang naik teman-teman ya. Itu. Oke, nah ini yang reksadana ya. Nah, saya bahas yang saham aja deh. Jadi biar tidak terlalu lama. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat ya. Kalau yang saham teman-teman ya, angkanya lebih menarik nih ya kan, karena angkanya lebih hijau-hijau ya kan. Kalau hijau-hijau itu kan lebih seneng kita ya. Nah, Anda misalkan lihat tuh Batavia cuma plus 8% teman-teman ya. Yang Manulife itu 18%. eSpring teman-teman ya, 1 tahun 31% ya. Jadi kalau Anda punya yang value discovery fund-nya yang di Pro itu pasti naik juga. Karena mirip-mirip teman-teman ya. Ini ya macam-macam, ada Sukor, ada BNP sampai bawah teman-teman ya. Ini ada banyak. Anda nanti bisa lihat-lihat sendiri. Itu ada Sukor Invest Syariah teman-teman ya. 1 tahunnya naik 52% teman-teman. Jadi naik 52% ini apakah bahaya ya? Apakah nanti bisa dibawa lari uangnya scam gitu? Enggak teman-teman ya, karena ini reksadana sih. Jadi nanti waktu Anda beli ini, Anda terima email dari KSEI teman-teman ya. Itu pokoknya yang kalau Anda beli saham, Anda pasti terdaftar di sana kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Saya anggap contoh yang ini aja ya, yang syariah nih, contoh nih. Kan paling gede nih, 50% toh, kan paling seneng toh. Nah, jadi teman-teman, kalau dilihat dari 3 tahun ya, nah apakah reksadananya turun atau enggak? Tetap turun teman-teman ya. Jadi dari kemarin yang bulan Corona datang itu teman-teman ya, itu kan sekitar bulan Maret tuh. Nah, Maret 2020 itu turun dia juga. Sama ya, cuman kan ini dikelola sama manajer investasi juga. Nah, jadi turun, terus dia kan sempat stuck kan. Nah, terus tiba-tiba naik ya kan. Nah, naiknya ini bukan dinaikkan sendiri teman-teman ya, tapi berdasarkan dari saham yang dipegang kayak gitu. Nah, ini Anda bisa lihat tuh yang di bawah tuh. Jadi dia megangnya itu efek sekuritasnya 99% teman-teman ya. Nah, terus ada instrumen pasar uang dan lain-lainnya 0,43%. Nah, di dalam itu ada namanya kayak Samindo Resort teman-teman ya, itu ada sahamnya. Kalau Anda misalkan pemain saham, Anda pasti bisa cek ini. Ada KBLI juga, ada LSIP ya kan. Yang dipegang-pegang ini kebetulan waktu bulan akhir tahun kemarin itu naik teman-teman. Jadi makanya reksadananya juga otomatis naik. Kayak gitu ya. Nah, ini 1 tahunnya. Kalau year to date-nya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau Anda masuk awal tahun sampai sekarang itu malah turun teman-teman ya. Jadi turun 2%. Nah, biasanya kalau reksadana saham ini itu mengacu pada IHSG kita teman-teman ya. IHSG itu indeks saham gabungannya Indonesia ya. Kalau IHSG kayaknya turun 7% atau berapa ya. Nah itu. Atau 5% teman-teman ya, antara itu. Jadi mengukur reksadana itu bagus atau enggak teman-teman ya. Kita bisa lihat dari ininya. Jadi terhadap IHSG-nya seperti apa. Kalau dia turunnya lebih sedikit nih daripada turunnya IHSG, berarti reksadana ini bagus teman-teman ya, kayak gitu. Oke, nah kita penasaran mungkin ya, eSpring-nya seperti apa ya kan? Nah kita lihat aja di sini. Nah ini teman-teman bisa cek ya. Kalau year to date Anda masuk di eSpring teman-teman ya, yang reksadana eSpring ini, itu malah plus nih. Kalau tadi kan tambah minus teman-teman ya. Nah kenapa kok bisa minus sama plus? Karena yang dipegang sahamnya berbeda teman-teman ya, kayak gitu. Nah Anda bisa lihat ya di bawah. Nah yang dipegang sama eSpring ini lebih cenderung ke saham yang teknologi teman-teman ya. Jadi bank-bank digital kayak gitu-gitu ya, yang kemarin naik-naik itu loh. Itu yang apa namanya yang dipegang sama eSpring. Jadi harga reksadananya otomatis juga naik teman-teman ya. Kayak gitu. Itu ada dia top holdingnya AMRT teman-teman ya. Kalau enggak ngerti itu Alfamart ya. Jadi bawahnya gudang garam kayak gitu-gitu. Nah, Anda kalau cek di mana namanya sahamnya pasti naik teman-teman ya. Karena reksadananya juga naik. Kayak gitu. Kecuali gudang garam teman-teman ya. Gudang garam enggak. Nah, itu John, terus sorry John, tak potong ya, mumpung kamu buka slide ini ya. Coba aku Oke, pengen iya, tahu. Terus apa? Terus ke bawah titik.
Turun ke Wes sih, bawah. Dok. Oh, enggak. Oh, naik sih, naik. Sorry, Naik. Oke, Gitu. naik. Mana aja? Oke. Ini kan ada tertulis ya. Jika kamu investasi setiap bulan sebesar 1 juta, gitu ya. Maksudnya ini ilustrasi ya. Maka dia kasih ilustrasi bahwa nanti kalau dalam 1 tahun, maka kamu dapatnya 13.448 itu, gitu ya. Maksudnya seperti itu kan? Ya. Kayak gitu sih. Itu 1 tahun soalnya apa maksudnya 13 juta karena dia kan nabungnya 1 juta per bulan. Ya, jadi tiap setahun bulan 12 jutaan gitu. Maksudnya kalau kamu tiap bulan ini mau masuk 1 juta, terus maka 1 tahun ini perkiraannya seperti ini loh dapat ya, gitu ya maksudnya. Kalau 3 tahun kayak gini, terus kalau 5 tahun kayak gini. Tapi ini cuma ilustrasi aja, mirip-mirip ilustrasi kita itu. Ya. Oke. Ya, John. Thank you ya. Enggak apa-apa sih, nanti kalau mau tanya langsung aja biar Nah, ini misalkan Anda mau lihat teman-teman ya. Apa sih fun fact sheet-nya itu ya kan? Nah, Anda bisa lihat nih. Ini ada banyak teman-teman ya. Anda mau pilih yang tahun berapa juga bisa. Misalkan contoh Anda masuk bulan Juni ya kan. Nah, nanti di Juni ini ada teman-teman ya. Nah, keluar kayak gini. Jadi ada e-spring-nya, ada logonya Pro tuh. Oh. Ya. Nah, jadi kayak gini teman-teman ya istilahnya. Jadi ada apa namanya? Kinerjanya dia itu tahu semua kita. Ya kan? Jadi kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir dia tulis juga. Ya, kalau Anda nganggur mau baca-baca ini enggak apa-apa teman-teman ya. Nah, kayak gini-gini. Itu. Cuma 4 halaman kok teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, baik lagi ya. Nah, itu kalau yang saham teman-teman ya. Jadi Anda nanti cocokkan pada ini. Jadi Anda cek-cek dulu aja teman-teman ya. Mau masuk yang mana, Anda cek dulu aja. Karena ini ada yang baru lagi teman-teman ya. Ini yang lainnya. Lainnya itu yang campuran teman-teman ya. Jadi campuran. Ini lebih tinggi lagi teman-teman ya. Ada yang sampai 100%, ada yang 62%. Kemarin aku lihat itu. Nah, ini yang Jarvis ini teman-teman ya. Ini perusahaan ya reksadana namanya Jarvis teman-teman ya. Kenapa kok bisa naik tinggi sampai 100% setahun ya? Kalau year to date-nya itu sekitar 67%. Jadi kalau Anda masuk bulan Januari itu sekarang udah plus 67 teman-teman ya. Nah, karena yang dia pegang adalah saham teknologi semua teman-teman ya. Jadi kalau Anda tahu seperti beberapa saham yang di bawah ini itu yang kemarin naiknya banyak-banyak teman-teman ya. Jadi makanya dia harganya di atas ini cenderung naik terus teman-teman kayak gitu. Jadi kalau misalkan Anda cek 1 bulan naiknya 6% teman-teman kayak gitu ya. Jadi cocok untuk Anda yang mau invest teman-teman ya, mau masuk ke saham tapi enggak ngerti saham gitu. Sambil belajar-belajar, nah Anda bisa coba reksadana dulu teman-teman ya. Gitu. Jadi reksadana ini kayak pegang beberapa saham banyak teman-teman ya. Itu. Jadi nanti kumpulannya itu naiknya berapa, nah nanti bisa menaikkan harga unitnya itu kayak gitu. Terus expense rasionya teman-teman ya. Jadi semakin besar biasanya keuntungannya ya kan yang di bawah ini ya. Bentar. Nah, ini yang sebelah kanan ini teman-teman ya. Oh, enggak kelihatan ya. Jadi yang CAGR 1 year teman-teman ya kan ada 103%. Nah, yang sebelah kanan itu expense-nya teman-teman ya itu 6,87 nih. Jadi lebih tinggi daripada yang tadi teman-teman ya, yang model obligasi fixed income sama yang di cash fund itu lebih tinggi yang di saham. Karena biasanya biaya pengelolaannya memang lebih mahal teman-teman ya. Karena manajer investasinya juga ada banyak juga. Kayak gitu ya. Nah, Anda bisa lihat juga ini yang di bawah. Nanti Anda bisa cek-cek. Ini yang lebih ke arah campuran teman-teman ya. Jadi kalau Anda lihat yang Sukor Invest ini kayaknya ada. Oh iya, jadi ini teman-teman ya. Ini yang lainnya tadi itu termasuk campuran. Jadi dia pegangnya obligasi 22% teman-teman ya. Terus ada depositonya 3%. Terus sahamnya 74% kayak gitu. Jadi yang kategori ini itu adalah kategori yang reksadana campuran kayak gitu ya. Nanti teman-teman kalau kepo ya kan bisa cek-cek sendiri ya. Nah, ini ada yang syariah juga. Ini tak klik juga. Nah, nanti Anda bisa cek juga yang doyan syariah. Ini ada jadi campur teman-teman ya yang di syariah ini. Ada yang pasar uang, ada yang obligasi, ada saham dicampur semua nih. Jadi Anda lihat-lihat aja nanti. Kayak gitu.
Ini ya, kurang lebih kayak gini. Oke, tak balik lagi. Nah, teman-teman, oke, tak kasih contoh aja ya. Misalkan mau beli gitu gimana caranya ya? Misalkan masuk nih ya kan di sini. Nah, Anda klik yang di bawah itu, beli kayak gitu. Nah, ya kan? Nanti Anda mau berapa? Jadi misalkan mau 100 juta, tulis saya di sini. Nanti tinggal pencet beli, teman-teman ya, kayak gitu. Nah, nanti tinggal bayar. Ya, misalkan Anda mau 50 juta, mau 25 juta, atau yang mau nabung rutin tadi, nanti teman-teman bisa pilih sendiri ya. Jadi tinggal segampang itu. Tapi kalau teman-teman misalkan belinya sekarang ya kan, jadi misalkan beli nih jam 9 pagi ya kan, Anda nggak bisa ikut harga yang ini, harga yang 1847 teman-teman ya, harga unitnya kemarin. Nanti ikutnya harga unitnya yang nanti malam close kayak gitu. Jadi sama seperti kita kalau mau top up teman-teman ya, mau top up di Pro juga, Anda nggak bisa top up itu di ikut harga close yang kemarinnya itu. Nanti ikut harga yang baru teman-teman ya, kayak gitu. Kalau pas turun ya udah teman-teman ya, kalau pas naik ya udah kayak gitu. Nah, jadi masuknya itu kurang lebih sekitar 2 hari teman-teman ya. Kalau Anda misalkan setelah jam kerja, jadi misalkan jam 4 gitu ya, nanti ikut harganya yang besok lusanya kayak gitu. Jadi enggak bisa langsung teman-teman ya. Sama juga kalau mau jual. Jadi Anda mau jual, misalkan udah beli nih ya kan, terus nanti mau jual gimana ya kan. Nah, nanti Anda bisa langsung tombol pilih jual ya kan, nanti ditransfer langsung ke rekening BCA teman-teman ya. Ke rekening Anda lah pokoknya. Anda mau pakai Mandiri, mau pakai BCA, nanti ditransfer langsung. Jadi enggak perlu pencet di aplikasi ini nanti harus withdraw kemana kayak gitu. Oke, kurang lebih sih seperti itu. Mungkin ada yang mau tanya, teman-teman? Mungkin Ci Yuli mau tanya, ketokane minat. Aduh. Sampai ceblok sampai ada handphoneku. Santai sih. Enggak ada kayak gitu. Jadi penjelasannya singkat, jelas, padat ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Ini ada promonya juga. Jadi kalau Anda misalkan user baru, nah ini promo Agustus tuh yang kedua. Dapat cashback hingga 88.000 teman-teman ya. Nanti Anda bisa cek sendiri nanti ya, kayak gitu. Saya enggak mengajak Anda untuk invest di bibit, minimal Anda mengerti teman-teman ya. Dan Anda kalau ditanya sama orang pun juga mengerti ya. Jadi reksadana itu seperti ini ya kan. Biasanya saya mainnya di bibit nih ya, kayak gitu. Kan lebih lumayan teman-teman ya, daripada nggak tahu sama sekali kayak gitu. Oke, mungkin nanti biar next berikut lagi ya John ya. Soalnya ini mau mulai power session soalnya. Iya, Oke. Sip, bentar. Ini tak balikin lagi ke sini. Tak stop share. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kok nanti kalau misalkan pengen info lebih lanjut bisa japri ya, Kok? Oh iya, nggak apa-apa. Nanti ada biaya nih loh, per menit. Pokoknya ojo lali lah. Bingkisane. Wiwi mau invest 1 M. Oke, thank you. Oke, teman-teman, ini karena hari ini ada power session, kita nggak bisa panjang-panjang ya. Tapi at least mungkin bertanya gini, ngapain sih saya harus belajar ini semua? Saya cuma jual asuransi. Begini, asuransi itu adalah bagian dari salah satu instrumen keuangan ya. Jadi kalau kita sebagai agen asuransi, kita ini kan masuk dalam dunia keuangan. Nah, nggak mungkin kita mengaku orang yang sebagai praktisi keuangan terus nggak belajar instrumen yang lain gitu. Mau nggak mau kita juga harus mengerti. In case kalau teman-teman suatu saat ketemu dengan calon nasabah, mereka ngajak bincang tentang investasi, ya teman-teman nyambung gitu loh ya. Anda bisa menyambut pembicaraannya, berkembang. Nah dari sana kan kita punya nilai jual juga di mata nasabah. Oh ternyata agen saya ini, calon agen saya ini adalah orang yang paham tentang keuangan, ya. Nggak cuma ngertinya pro cinta, nggak ngertinya cuma pro cerah gitu aja kan. Ya kan, apalagi kalau misalkan ada orang tanya, ini lebih untung mana nih unit linknya Prudential sama reksadana. Nah, Anda kena pertanyaan begitu aja mungkin udah bingung
bukan keringetan ya. Keringetannya bukan cuma sejagung-jagung tapi sebakwan-sebakwan gitu ya. Gitu ya. Oke, tak rasa itu aja dulu teman-teman. Kita lanjut ke power session ya. Linknya kemarin udah saya share belum ya? Kayaknya sudah ya. Sama Pak Febri juga di-share lagi itu Kak. Oke. Ya, teman-teman, kita langsung aja nyambung ke power session. Thank you untuk ikuti Morning Coffee pagi hari ini. Thank you ya John ya. Ya, oke. Thank you teman-teman. Thank you, Thank you. John. Ya, thank you. Thank you, Bu. Mantap. Thank you.